Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas tentang bagaimana berkecamuknya perang Khaybar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyerbu benteng-benteng yang ada di Khaybar yang diisi oleh orang-orang Yahudi. Ini benteng-benteng Yahudi yang ada di Khaybar. Ya, satu demi satu benteng-benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga kemudian Khaybar pun secara keseluruhan jatuh di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang-orang Yahudi berupaya bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa tetap tinggal di sana dan mengolah pertanian mereka dengan membayarkan separuh hasil pertanian mereka kepada kaum muslimin. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang diajukan oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka tetap berada di sana sampai kemudian setelah di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, barulah orang-orang Yahudi ini diusir dari Jaziratul Arabiyah, kemudian mereka menetap di negeri Syam. Nah, telah kita sebutkan juga bahwa di Khaybar, pada peristiwa Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan ya para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi setelah beberapa tahun mereka tinggal di negeri Habasyah untuk berhijrah untuk menghindari tekanan kaum musyrikin, ya akhirnya mereka pun bergabung kembali dengan kaum muslimin. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, saya tidak mengetahui mana yang lebih menggembirakan diri saya, apakah jatuhnya Khaybar ataukah kedatangan Ja'far bin Abi Thalib bersama para sahabat dari negeri Habasyah. Baik. Nah, kemudian setelah benteng Khaybar atau Khaybar secara keseluruhan berhasil ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kantong-kantong Yahudi yang berada di sekitar Khaybar, ya, seperti daerah Fadak, kemudian Wadil Qura dan juga Taima, ya, di antara mereka ada yang merasa ketakutan, ya, merasa ketakutan dengan kemenangan yang berhasil didapatkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka langsung menyatakan menyerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan separuh dari hasil pertanian mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ya takluk mereka kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada 3 daerah lainnya, yakni Fadak, Taima dan Wadil Qura. Ini berhasil ditaklukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pasca kemenangan beliau di Khaybar. Ya. Baru kemudian setelah keempat daerah ini, Khaybar, Fadak, Taima dan Wadil Qura berhasil dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pun kembali ke kota Madinah. Ya, beliau tiba di kota Madinah di akhir bulan Safar menjelang masuknya Rabiul Awal. Ya, kalau kita kemarin bahas perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram, berarti kurang lebih beliau alaihi salatu wasallam berada di luar kota Madinah selama 2 bulan. Kemudian beliau pun kembali ke kota Madinah. Ya. Nah, setelah beliau alaihi salatu wasallam kembali ke kota Madinah, tidak lama beliau beristirahat di kota Madinah, beliau kembali keluar bersama pasukan kaum muslimin untuk menyerbu orang-orang Ghatafan. Ya. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, masih di tahun 7 Hijriyah. Nah, perlu kita sampaikan juga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan terjadinya perang Dzatur Riqa ini. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Namun yang benar bahwa perang Dzatur Riqa yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini pasca penaklukan Khaybar dan daerah sekitarnya, ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah, bukan pada tahun ke-4 Hijriyah. Jadi kalau antum melihat terutama di buku-buku Sirah An-Nabawiyah yang klasik, ya, itu banyak ditaruh di awal-awal, ya, setelah perang Uhud, ada perang Dzatur Riqa. Tapi ini kurang tepat. Ya, kenapa? Ada 2 perkara yang menunjukkan bahwa perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah.
pasca perang Khaybar. Ya. Yang pertama adalah kehadiran Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, rombongan Asy'ariyun ini baru masuk Islam dan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca Khaybar. Demikian juga ya yang kedua, ikut sertanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam perang Dzatur Riqa. Jadi riwayat-riwayat tentang Dzatur Riqa ini datang dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga dari Abu Hurairah. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari menegaskan beliau mengikuti perang Dzatur Riqa itu. Sehingga kalau dikatakan perang Dzatur Riqa itu terjadi pada tahun keempat Hijriah, ya jauh sekali dari akurat. Bagaimana mungkin Abu Musa al-Asy'ari ikut perang padahal beliau baru bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Khaybar. Ya, pendapat yang kuat dari para ulama bahwa perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Khaybar dan daerah-daerah sekitarnya. Maka tidak lama setelah beliau alaihi salatu wasallam pulang dari perang Khaybar, beliau langsung berangkat untuk memerangi orang-orang Arab Badui dari Ghatafan, ya, di mana mereka ini ikut serta ya dalam peperangan, ya, dalam peperangan Ahzab, ini perang Khandaq, membantu orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Ahzab, ya, kita sedikit memurajaah apa yang kita sampaikan dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Nabi menghadapi 3 musuh, 3 kelompok musuh yang paling utama. Pertama adalah orang-orang Quraisy. Ya, jumlah mereka ketika itu ya 6.000 pasukan, ya, atau 4.000 pasukan dari Quraisy. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah otaknya, konspiratornya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Arab Badui, terutama dari kabilah Bani Ghatafan. Maka dari 3 kelompok besar ini, barakallahu fikum, kelompok yang pertama kaum musyrikin ini sudah diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjanjian. Perjanjian apa namanya? Hudaybiyah. Ya, dengan perjanjian Hudaybiyah. Artinya tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Ya, artinya aman antara hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Baik. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, sudah berhasil dibereskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Quraidah dieksekusi oleh beliau, ya, orang-orang dewasa di kalangan mereka dieksekusi oleh beliau sebagai balasan atas pengkhianatan mereka. Demikian juga orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah, di Khaybar dan sekitarnya juga telah berhasil ditaklukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti tinggal 1 kekuatan lagi yang belum dibereskan oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang Arab Badui dari kalangan Ghatafan. Maka perang Dzatur Riqa ini adalah untuk, ya, menaklukkan atau lebih tepatnya adalah untuk menakut-nakuti mereka, ya, sehingga mereka tidak berani untuk mengganggu kaum muslimin lagi. Ya, paling tidak mereka tidak berani lagi untuk ikut-ikutan, ya, bersama kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Inilah tujuan dari perang Dzatur Riqa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal, ya, tahun ke-7 Hijriyah. Maka kemudian berangkatlah Nabi alaihi salatu wassalam bersama pasukan kaum muslimin, yang ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah hanya ratusan orang saja. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pasukannya Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah sejumlah sekitar 400 pasukan. Pasukan yang kecil. Sebagian lagi mengatakan bahwa jumlah mereka 700 orang. Ya, jadi bukan pasukan yang besar, bahkan tidak sampai 1000 pasukan yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya,
Karena memang orang-orang Arab Badui, walaupun mereka bernaung di satu nama besar Ghatafan, mereka hidupnya itu terpencar-pencar. Ya, Arab Badui. Jadi mereka membawa tenda-tenda mereka, berpindah dari satu oase ke oase lainnya. Oleh karena itulah Nabi Alaihissalam tidak membawa banyak pasukan. Ya. Nah, ketika itu, ini yang mengesankan dari pasukan Dzatur Riqa ini, mereka hanya memiliki beberapa ekor unta saja. Sehingga disebutkan bahwa 6 orang sahabat ini saling bergantian untuk menunggangi satu unta. Anda bisa bayangkan, satu unta ini ditunggangi secara bergantian oleh 6 orang sahabat. Masya Allah. Ya. Jadi kalau yang satu naik ke atas unta, yang lainnya ngapain? Jalan kaki. Luar biasa perjuangan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikisahkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa perang ini terjadi setelah Khaybar. Karena Abu Musa al-Ash'ari, beliau bercerita tentang keberadaan beliau dalam perang tersebut. Dan beliau tidaklah bertemu dengan Nabi SAW, melainkan pada perang Khaybar. Mari kita dengarkan bagaimana kisahnya beliau tentang keadaan kaum muslimin ketika itu. Dan kenapa ya beliau menjelaskan kenapa perang ini disebut sebagai perang Dzatur Riqa, pakai ain ya, Dzatur Riqa ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah Al-Ash'ari, Abu Burdah Al-Ash'ari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'takibuhu." Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Ketika itu 6 orang dari kami saling bergantian untuk menunggangi seekor unta. Coba diresapi betul ini ya, satu unta dipakai bergantian oleh 6 orang sahabat yang ikut berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di antara mereka yang harus berjalan kaki, ya, dengan cuaca yang demikian panas, ya, barang siapa yang tahu keadaan Jaziratul Arabiyah, ya, terutama daerah Saudi Arabia, kita tahu bagaimana kerasnya medan yang mereka tempuh. Ya, kalau kita di sini ya masih basah-basah ya, banyak pohon ya. Kalau di sana gurun pasir yang demikian panas. Maka kemudian kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, "Wa nakibat aqdamuna wa nakibat qadamai wa saqatat adfari." Maka ketika itu karena saking demikian kerasnya keadaan, ya, kaki-kaki kami itu menjadi terluka, ya. Nakibat ini maknanya bolong, ya. Kaki kami menjadi bolong, terluka. Ya, wanakibat qadamaya. Demikian juga kedua kakiku. Jadi kaki-kaki para sahabat dan juga kakiku ketika itu apa? Sampai bolong-bolong. Akan lebih memprihatinkannya, kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, wa saqatat athfari, sampai kuku kakiku tercabut. Ya, saking kerasnya medan yang harus dialami oleh para sahabat ketika itu. Qala wa kunna nalufu ala arjulina al-hiraq. Kemudian kami pun, ya, agar tidak berkepanjangan lecet di kakinya atau luka di kakinya, kami pun membungkus kaki-kaki kami dengan hiraq. Hiraq itu sobekan-sobekan kain. Jadi sandal saja mereka nggak punya. Ya, para sahabat kemudian membungkus kaki-kaki mereka dengan sobekan-sobekan kain. Fasumiyat ghazwata dzatir riqa lima kunna nasibu minal hiraqi ala arjulina. Maka demikianlah kenapa, inilah yang menjadi alasan kenapa perang ini disebut perang dzatur riqa, karena kami membalut kaki kami dengan hiraq, jadi dengan sobekan-sobekan kain. Ya. Demikian kondisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa, mereka ini baru saja pulang dari perang, ya.
pulang dari Khaybar dan penaklukan daerah-daerah sekitarnya, langsung diberangkatkan lagi oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya. Tapi satu hal yang sangat berkesan dari Abu Musa al-Ash'ari disebutkan oleh Abu Burdah. Beliau ternyata sebenarnya beliau berupaya untuk menyembunyikan kisah kepahlawanan mereka ini. Kata Abu Burdah al-Ash'ari, wa haddatha Abu Musa bihada thumma kahriha dzaka. Ya, Abu Musa menceritakan ini, kemudian beliau seakan-akan tidak menyukainya. Ya, artinya ini memang sejarah yang harus dituturkan, tapi beliau itu pada hakikatnya ingin menyembunyikan itu semua. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, ma kuntu asna bi an azkurahu ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ya, ma kuntu asna, apa yang baru saja aku lakukan. Setelah beliau menceritakan kisah kepahlawanan ini, beliau baru tersadar, apa yang baru saja aku lakukan, kenapa aku menyebutkan ini, kata beliau. Ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Seakan-akan beliau tidak ingin ada amalan beliau yang ketahuan oleh orang lain. Jadi beliau ceritakan itu, kemudian ada rasa penyesalan pada diri Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Ini keadaan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Mereka merasa berat untuk menceritakan amalan-amalan kepahlawanan yang mereka lakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kemudian berangkatlah pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju tempatnya orang-orang Ghatafan, ya. Dan ketika itu mereka, orang-orang Ghatafan, hanya bisa melarikan diri saja. Jadi tidak ada perlawanan dari mereka. Dan hampir tidak ada kontak senjata di antara kaum muslimin dan orang-orang Ghatafan. Jadi perang Dzatur Riqa ini, kalau kita perhatikan, sepertinya hanya bentuk show of force-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Arab Badui. Jangan macam-macam dengan kami. Ya, Khaybar berhasil kami taklukkan. Ya. Dan sekarang pun kaum musyrikin Quraisy, mereka mau tidak mau duduk setara bersama kami membuat perjanjian Hudaybiyah. Kalian jangan macam-macam. Ya. Maka inilah tujuan Nabi SAW memberangkatkan pasukan. Dan ini kan berlangsung sangat cepat, ya. Setelah Khaybar ditaklukkan, langsung berangkat. Karena ingat ya, untuk perang Khaybar kemarin, sebenarnya kan Ghatafan itu ingin membantu orang-orang Yahudi Khaybar. Ingat. Makanya Nabi SAW itu memutar jalannya ke utara dulu, kemudian menyerang Khaybar dari sebelah utara, ya, untuk menunjukkan, untuk membuat takut orang-orang Ghatafan. Dan ini berhasil. Kemudian disusul lagi oleh Nabi SAW, seperti apa istilahnya, kalau orang dipukul berkali-kali, ya, sekali dipukul kemudian pukul lagi, sehingga benar-benar kapok, ya, tidak berani untuk berbuat macam-macam kepada kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Dzatir Riqa min nakhlin falakiya jam'an min Ghatafan falam yakun qitalun wa akhafa an-nasu ba'duhum ba'dha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Dzatur Riqa, ya, di daerah Nakhl. Kemudian beliau pun bertemu dengan rombongan dari suku Ghatafan. Falam yakun qital, akan tetapi tidak terjadi pertempuran. Ya. Wa akhafan nas ba'duhum ba'dha. Yang ketika itu yang terjadi adalah kaum muslimin berusaha untuk menakut-nakuti orang-orang Ghatafan, ya. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam raq'atil khauf. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan salat khauf sebanyak dua rakaat. Ya, jadi ketika menghadapi musuhnya orang-orang Ghatafan, Nabi dan para sahabat melakukan salat khauf. Ya. Salat khauf yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, beliau membagi dua salat, ya, pasukan menjadi dua pasukan. Kemudian dijadikan dua saf pertama dengan saf yang kedua. Kemudian beliau sholat bersama-sama. Namun ketika tiba waktu sujud, yang sujud itu hanya saf yang pertama. Saf yang kedua tetap berdiri sambil berjaga-jaga. Jadi sholat sambil berjaga-jaga. Nah, kemudian setelah saf yang pertama ini
berdiri, baru kemudian shaf yang kedua sujud untuk menyelesaikan rakaat yang pertama. Ya, dalam keadaan shaf yang pertama berdiri, jadi giliran rakaat shaf yang kedua mereka sujud, shaf yang pertama berjaga. Nah, setelah shaf yang kedua menyelesaikan sholatnya, atau bukan menyelesaikan sholatnya ya, menyelesaikan sujudnya, kemudian bangkit untuk menuju rakaat yang kedua, mereka tukeran. Nah, ya, shaf kedua maju ke depan dan shaf pertama mundur ke belakang. Kemudian shaf mereka sholat kembali berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba waktu sujud, yang di depan, yang tadinya itu shaf yang kedua yang maju ke depan, ini sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyelesaikan sholat sampai duduk tahiyat, baru kemudian rombongan kedua, rombongan yang shaf yang pertama yang ada di belakang, yang sekarang berada di belakang, mereka menyelesaikan sholat sampai kemudian selesai sholat ya, sampai tahiyat akhir, kemudian mereka melakukan salam bersama-sama. Ini hanya salah satu dari cara melakukan sholat khauf ya. Ada beberapa cara melakukan sholat khauf yang antum bisa cek dalam kitab-kitab fikih. Baik. Nah, ketika itu Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Nah, ketika itulah juga yang menjadi penguat bahwa perang ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah setelah penaklukan Khaybar. Nah, Abu Hurairah ngomong ketika itu, "Sholaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ghazwatan Najdin sholatal khauf." Ketika itu aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Najd. Ini nama lain dari Dzatul Riqa. Kami melakukan sholat khauf. Berarti apa? Abu Hurairah juga ikut dalam peperangan Dzatul Riqa ya, yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Maka setelah kaum muslimin ya berhasil menyerang kantong-kantong Ghatafan, muncullah ketakutan dari pihak Ghatafan ya, mereka tercerai-berai dan tidak berani mengganggu kaum muslimin. Dan ini pada hakikatnya juga merupakan pembukaan ya, pembukaan penaklukan. Jadi setelah Khaybar berhasil ditaklukkan, kemudian Ghatafan berhasil dibuat takut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mulailah ekspedisi militer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan Jaziratul Arabiyah, yang nanti akan sampai pada perang Mu'tah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan kaum muslimin sampai ke perbatasan Romawi. Dia sampai ke negeri Syam, mendekati perbatasannya orang-orang Romawi. Ini nanti insya Allah akan kita bahas dalam rangkaian serial perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ya dalam perang Dzatul Riqa ini, maka bagian utara kota Madinah ini menjadi benar-benar aman. Orang-orang Ghatafan tidak lagi menjadi ancaman bagi kaum muslimin. Baik, kemudian ada beberapa kisah yang menarik yang ingin kita angkat ya berkenaan dengan perang Dzatul Riqa ini sebelum kita ambil beberapa pelajaran. Ada kisah orang yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Ghatafan dalam perjalanan pulang, ternyata ada di antara mereka yang berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ini yang kita sampaikan ini adalah riwayatnya Ahmad. Disebutkan, kalau saya tidak salah dari Jabir juga, dari Jabir bin Abdullah, yang disebutkan bahwa qatala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muhariba Khosofah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi qabilah Muharib Khosofah. Ya, Muharib Khosofah disebutkan dalam Fathul Bari bahwa ini termasuk salah satu cabang dari Ghatafan. Jadi termasuk dari suku besar Ghatafan, Muharib Khosofah. Ya. Binakhlin. Ya, ketika itu beliau berada di sebuah perkebunan kurma. Fara'u minal muslimina ghirratan. Maka kemudian mereka, yakni sebagian dari Muharib bin Khosofah ini, melihat kaum muslimin dalam keadaan yang tidak siaga. Ya, jadi mereka berada di kebun kurma. Nah, ketika itu mereka sedang beristirahat dan Nabi alaihi salatu wasallam menggantungkan pedang beliau
ya di pohon. Jadi dalam keadaan beliau tidak memegang pedang beliau. Faja'a rajulun minhum yuqalu lahu Ghawrath ibnul Harith. Maka datanglah seseorang di antara mereka, yakni dari Bani Muharib Khosafah, ya, atau Muharib Khosfah. Dia datang, ya, hatta qama ala ra'si Rasul sallallahu alaihi wasallam bisayf, sampai kemudian dia pun membawa pedangnya atau menunjukkan pedangnya di atas kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah siap untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, di dalam sebagian riwayat dia yang mengambil pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya tersebut. Faqala man yamna'uka minni, wahai Muhammad, siapa yang akan melindungimu dari aku? Ya, gimana posisinya? Sudah berada di atas angin, pedang berada di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak bersiap-siap. Maka Nabi alaihissalam hanya mengatakan Allahu azza wa jalla. Yang akan melindungiku adalah Allah azza wa jalla. Fasaqata sayfu min yadih. Maka jatuhlah pedang tersebut dari tangannya Ghawrath ibn Harith. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia gemetar ketika mendengar nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang ini adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaan terhadap sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal man yamna'uka minni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya tadi, kemudian mengatakan kepada Ghawrath ibn al-Harith, man yamna'uka minni. Siapa yang akan melindungimu dariku? Ya, siapa yang akan melindungimu dariku? Lihat bagaimana keadaan berbalik dalam waktu yang sangat cepat. Sebelumnya Nabi SAW dalam keadaan terancam, tiba-tiba musuhnya yang diancam oleh Nabi SAW. Ya, berbeda dengan Nabi SAW yang langsung mengucapkan siapa yang melindungimu, Allah Azza wa Jalla. Ini orang musyrik. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, man yamna'uka minni, siapa yang akan mencegahmu atau menolongmu dari aku? Dia nggak bisa mengatakan, nggak bisa nyebut Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa juga nyebut berhala-berhalanya. Ya, menunjukkan bahwa berhala-berhala itu bagi mereka pun tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka sadar bahwa apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan sedikit pun. Maka dia nggak mengucapkan nama berhala. Misalnya dia menyembah berhala Latta. Siapa yang melindungimu dariku? Latta. Ya, kalau kan Nabi kan jelas Allah yang akan melindungiku. Dia nggak kuasa menyebutkan Latta atau Uzza atau mana atau apapun berhala yang disembah oleh Ghatafan ketika itu. Nggak kuasa dia untuk menyebutkannya. Nah, kemudian yang dia katakan kun ka khairi akhidin. Ya, kun ka khairi akhidin, ini kinayah bagi pemaafan, ya. Maksudnya, jadilah engkau sosok yang pemaaf, wahai Muhammad. Ya, nyerah dia udah. Ya. Ini saya perlu sebutkan ya, sebagian orang menerjemahkannya secara literals. Kun ka khairi akhidin, jadilah engkau seorang pengambil yang baik. Ya, ini kurang tepat, makanya perlu kita menerjemahkan itu kembali kepada syuruhatnya para ulama. Kun ka khairi akhidin, ini artinya jadilah engkau sebagai sosok yang pemaaf. Wahai Muhammad, jadilah engkau sebagai sosok yang pemaaf. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, Atashhadu an la ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah? Qala la. Ya, maka orang itu mengatakan tidak. Walakinni uahiduka an la uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Aku tidak bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, namun aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan memerangimu selama-lamanya, dan aku juga tidak akan mendukung orang-orang yang memerangimu. Ya. Kemudian fakhalla sabilahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia untuk kembali kepada kaumnya.
Kemudian dia pun kembali kepada kaumnya. Disebutkan dalam riwayat bahwa dia memuji-muji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku baru saja bertemu dengan orang yang paling baik, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadi salah satu sebab banyak di antara mereka yang kemudian ya masuk Islam, ya karena pemaafan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para ulama menjelaskan ya bahwa terkadang pemberian maaf itu memang memberikan suatu hal yang positif ya. Kalau kita melihat ada hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari dimaafkan ya, dimaafkannya seseorang, maka kita beri maaf. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang ini. Padahal orang ini baru saja ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi diberi maaf oleh Nabi SAW, yang akhirnya kemudian dia pun menunjukkan kebaikan Nabi SAW kepada kaumnya. Tapi kalau orang yang melakukan sebuah kesalahan dan justru kalau kita maafkan, barakallahu fikum, malah menimbulkan kerusakan yang lebih parah, maka yang demikian tidak layak untuk kemudian kita maafkan. Baik, ini kisah yang pertama yang terjadi di sekitar perang Dzatur Riqa. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah tentang seorang sahabat yang ketika itu dipanah oleh musuh dalam keadaan dia sedang sholat. Nah, ini juga kisah yang luar biasa terjadi pada perang Dzatur Riqa. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhuma dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan, ya, an Jabir bin Abdullah qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Dzatur Riqa. Ya. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa. Fa usibat imra'atun minal musyrikin. Maka kemudian dalam peperangan tersebut ada seorang wanita musyrikin yang terbunuh. Ya, jadi ada korbannya dalam peperangan tersebut. Falamman sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam qafilan wa jaa zawjuha. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke kota Madinah, ya suami dari wanita ini kembali ke kampungnya, wa kana ghaiban, yang ketika terjadinya peperangan dia tidak sedang berada bersama istrinya. Fahalafa alla yantahi hatta yuhriqa daman fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mendapati istrinya menjadi korban, dia pun bersumpah, ya, dia pun bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti sampai berhasil menumpahkan darah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja yatba'u athara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kemudian keluar dari kampungnya dan mengikuti jejak pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam manzilan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di satu tempat. Ketika itu beliau singgah di salah satu celah perbukitan. Jadi kalau antum lihat ya bukit-bukit di Jaziratul Arabiyah itu, ya kadang-kadang mereka berdekatan, ya namanya bukit itu berdekatan. Ya kemudian antara bukit yang satu dengan bukit yang lain ini terdapat celah, ya seperti lembah. Ya, mereka menyebutnya syi'ib, ya syi'ib, ini celah yang terdapat di antara dua bukit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di salah satu syi'ib atau cabang antara dua bukit ini. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat agar ada yang berjaga di muka celah ini. Jadi pasukannya itu terlindungi tentunya, ya kan seperti ini, ya celah seperti ini. Jadi yang perlu dijaga hanya mulut dari celah ini saja. Sementara pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam celah, mereka aman, terlindungi. Asal apa? Mulut dari celah tersebut ada yang menjaga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man rajulun, ya yaklauna lailatana, ya siapakah di antara kalian, ya siapakah di antara kalian yang mau menjaga kami di malam hari ini, ya. Kemudian fantaraba rajulun minal muhajirin wa rajulun minal ansar, maka kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan muhajirin dan seorang dari kalangan ansar, ya. Yang muhajirin
yang Muhajirin itu adalah Ammar bin Yasir. Kemudian yang kedua seorang dari kalangan Ansar yang bernama Abbad, ya. Maka kemudian salah satu dari Muhajirin kemudian Ansar maju menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ya Rasulullah, mereka mengatakan kami wahai Rasulullah. Qala fakunu bifami syi'ib. Ya, hendaknya kalian pergi ke mulut lembah ini untuk berjaga-jaga. Qala wa kanu nazalu ila syi'bin minal wadi falamma kharaja ar-rajulani ila fami syi'b qala ansari lil muhajirin ayyul lail ahabbu ilaika an akfiyakahu awwaluhu aw akhiruhu. Maka kemudian setelah kedua orang ini sampai di mulut lembah, salah seorang di antara mereka yang dari kalangan Ansar, ya, bertanya kepada Muhajirin, bagian malam mana yang engkau inginkan agar aku bisa menjagamu? Apakah engkau ingin aku menjagamu di awal malam atau di akhir malam? Qala ikfini awalahu, ya. Maka si Muhajirin yakni Ammar bin Yasir mengatakan, ya, jagalah aku di awal malam. Artinya biarkan dia berjaga di awal malam sedangkan sahabat Muhajirin ini tidur. Ya. Fattaja'a al-muhajiri, maka kemudian berbaringlah sahabat Muhajirin, fanam, kemudian dia pun tertidur. Wa qamal ansar yusalli, maka kemudian Ansar, ya, sahabat Ansarnya dia berjaga-jaga sambil menunaikan sholat. Masya Allah. Ya, demikian besarnya sholat, ya, demikian agungnya sholat di tengah-tengah mereka sampai mereka mengisi waktu malamnya dengan sholat. Wa atar rajulu, maka kemudian datanglah orang tadi yang ingin membalas dan dendam pada istrinya. Falamma ra'a syakhsar rajuli arafa annahu rabi'atul qaum. Maka kemudian setelah dia melihat, ya, ada sosok dari sahabat Ansar ini, ya, dia menyadari bahwa inilah penjaga pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faramahu bisahmin fawada'ahu fi. Maka kemudian orang musyrikin ini pun berhasil memanah sahabat Ansar sampai kemudian dia terluka. Ya. Fanaza'ahu fawada'ahu. Ya. Maka kemudian sahabat Ansar ini mencabut panah yang melukainya, kemudian dia letakkan. Wa thabata qa'iman. Kemudian setelah dia ambil panahnya, dia buang, dia tetap dalam keadaan berdiri sholat. Masya Allah. Ya, langsung diambil, sholat lagi, lanjutkan sholatnya. Ya. Tsumma ramahu bisahmin akhar. Kemudian orang musyrik ini kembali memanah sahabat tadi dengan panah yang kedua. Ya, fawada'ahu fihi, dan panah tersebut mengenai targetnya. Fanaza'ahu fawada'ahu wa thabata qa'iman. Sahabat ini mengambil panah tadi, mencabut panahnya tadi, kemudian meletakkannya dan dia dalam keadaan berdiri. Tsumma 'ada lahu bitsalits fawada'ahu fi. Kemudian untuk yang ketiga dipanah lagi sahabat tadi dan mengenai target, lalu dia ambil, dia cabut panahnya, lalu dia pun kembali tsumma raka'a wa sajada, ya, kemudian dia pun ruku dan sujud. Jadi dia teruskan sholatnya. Masya Allah, 3 kali panah. Antum mau coba? Ya, 3 kali panah. Panah pertama cabut, letakkan. Panah kedua cabut, letakkan. Panah ketiga cabut, letakkan. Kemudian lanjutkan sholat. Ya. Tsumma raka'a wa sajad, kemudian dia pun ruku dan sujud. Tsumma ahabba sahiba, setelah dia selesai sholat, ya, dia pun baru membangunkan Ammar bin Yasir, ya, membangunkan sahabat Muhajirin. Kemudian dia mengatakan, ijlis faqad utita, ya, duduklah engkau, bangun, ya, artinya bangun dari tidurmu, duduk, karena sesungguhnya kita telah didatangi musuh. Qala wa wathaba, kemudian orang yang kedua, sahabat yang kedua ini bangun. Falamma ra'ahumar rajulu arafa anna qad nadaru bih. Maka setelah melihat ada dua orang, ya, ada 2 orang yang berjaga-jaga, akhirnya si pemanah tadi pun menyadari keberadaan, oh ini pasukan dijaga, bukan hanya 1 orang tapi 2. Ya, faharoba, maka dia pun kabur. Jadi setelah melihat ada 2
sahabat yang menjaga pasukan, dia pun kabur. Falamma ra'al muhajiri ma bil ansari ya minad dima qala subhanallah. Maka ketika sahabat muhajirin tadi dia melihat kondisi orang Ansar yang tadi dipanah, ya melihat darah yang bercucuran, maka kemudian dia mengatakan subhanallah. Ala ahbabtani, kenapa engkau tidak membangunkanku? Ya sudah kena panah berkali-kali baru engkau membangunkanku. Ya. Qala, kemudian sahabat Ansar ini menjelaskan apa yang menjadi alasannya tidak mau membangunkan sahabatnya. Qala kuntu fi suratin aqra'uha. Ya, aku di dalam salatku, ketika aku sedang salat, aku sedang membaca sebuah surat dalam Al-Qur'an. Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha. Dan aku tidak ingin memotong surat tersebut sampai aku menyelesaikannya. Ya, jadi beliau tidak ingin untuk memotong pembacaan surat tersebut. Makanya kalau saya tidak keliru, jumhur ulama itu menyatakan bahwa lebih disukai kalau kita membaca dalam sholat itu membaca surat secara lengkap, ya. Jadi bukan membaca potongan-potongan surat, tapi membaca surat secara lengkap. Ya. Jadi walaupun itu pendek tapi dibaca apa? Selesai. Daripada baca panjang tapi kemudian dipotong-potong. Ini para sahabat dulu mereka tidak suka surat itu dipotong-potong. Jadi mereka tetap melanjutkan bacaan surat tersebut. Falamma taba'a ramya raka'tu fa urituka wa imullah laula an udayyi'a thaqran amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha au unfidhaha. Maka kemudian dia mengatakan, ya, laki-laki ini mengatakan, kalau saja bukan karena aku tidak ingin, ya, mengacaukan perbatasan yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana aku telah diperintahkan untuk menjaganya, laqata'a nafsi qabla an aqta'aha, ya, maka aku akan putuskan bacaan sholatku, ya, sebelum dia memutuskannya, atau unfidhaha, ya, atau aku sendiri yang mati. Artinya maksudnya dari ucapan sahabat Ansar ini, ya, beliau tetap berjaga-jaga dalam sholatnya, ya, beliau berusaha untuk tetap berjaga-jaga dalam sholatnya. Karena kalau misalnya beliau kabur atau mengejar orang tersebut, ya, bisa jadi ini adalah pancingan, ya, bisa jadi ini pancingan. Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk menjaga. Kalau beliau kabur mengejar orang tersebut, bisa jadi kemudian ada yang masuk untuk menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau tetap bertahan, ya, untuk menjaga pesan Nabi Alaihi Wasallam agar tetap berjaga-jaga di perbatasan. Ini kisah yang luar biasa dari sahabat Ansar yang dalam sholatnya dia dipanah oleh kaum musyrikin. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke kota Madinah, dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa pengaruh dari perang Dzatul Riqa ini sangat besar, terutama untuk menimbulkan ketakutan di kalangan orang-orang Arab Badui, terutama dari kabilah Ghatafan, sehingga mereka tidak berani lagi untuk menimbulkan gangguan atau ikut serta bersama kaum musyrikin lainnya memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Baik, faedah dari kisah ini, barakallahu fikum, ya. Yang pertama, kisah ini menunjukkan tentang pentingnya sholat, di mana Nabi Alaihissalam, ya, tetap menjaga sholat walaupun dalam keadaan perang. Jadi sholat itu tidak ditinggalkan. Wah, ini lagi perang, gak usah sholat dulu. Enggak, sholat tetap dijalankan. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat, ya, memang satu hal yang perlu kita jaga. Tidak boleh bagi seorang muslim itu meninggalkan sholat selama dia mampu untuk melaksanakannya, dia laksanakan. Ya, bahkan ketika dia sakit, ya, dalam keadaan masih sadar, dalam sakitnya dia tetap punya kewajiban untuk menunaikan sholat. Nabi Alaihissalam, "Shallu qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala janb."
Ya, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau kalian tidak mampu, salat dalam keadaan duduk. Kalau kalian tidak mampu, maka salat dalam keadaan berbaring. Sehingga sayang sekali kita dapati sebagian orang mengaku sebagai muslim tapi kemudian meninggalkan salat. Nabi SAW dalam peperangannya tetap menjaga salat. Ya, tetap menjaga salat beliau. Ya. Saudaraku kaum muslimin, ini harus menjadi perhatian kita. Ya, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Bahkan orang yang tidak sholat sama sekali, ya, ini dia pada hakikatnya telah keluar dari keislamannya. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, yang menjadi perjanjian antara kita dengan kekufuran itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya. Kemudian juga faedah dari kisah ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan, ya, 27 atau 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Maka keutamaan ini diupayakan oleh Nabi SAW untuk dapat diperoleh walaupun dalam keadaan perang. Sehingga walaupun dalam keadaan perang, beliau tetap melakukan sholat secara berjamaah. Ya, dengan sholat khauf sebagaimana yang tadi kita berikan gambarannya bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi beliau menjaga sholat berjamaah. Ya, sehingga menurut sebagian para ulama, hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Ya, kata mereka, kalau tidak wajib, kenapa kok Nabi SAW tidak memerintahkan saja para sahabat, ya sudah kalian jaga, kita sholat dulu, ya, ganti shift, ya enggak? Ya udah kita sholat, kalian ada 1-2 orang yang jaga dulu, nanti kalau ada musuh teriak misalnya. Tapi tidak, bareng-bareng jamaah. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Walaupun tentunya sudah ma'ruf di kalangan kita, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama atau jumhur para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Taruhlah ada khilaf di kalangan para ulama, tentunya kita berusaha untuk mendapatkan yang paling utama. Ya, jadi kalau antum merasa malas untuk sholat berjamaah, ingat dulu Nabi SAW dalam keadaan perang tetap berusaha untuk menegakkan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga ya, faedah yang ketiga bahwa kisah ini menunjukkan demikian fakirnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kita ya ikhwan, di masa sekarang ini harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita membaca bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka hidup dengan begitu prihatin. Banyak keterbatasan yang ada dalam kehidupan mereka. Ini mereka sampai apa? Untuk melindungi kaki-kaki mereka, mereka harus membalut, ya, membalut kaki-kaki mereka dengan potongan-potongan kain. Nggak punya alas kaki yang layak untuk mereka pakai. Luar biasa. Ya, jadi kalau antum punya sandal, ya, itu sudah syukuri sudah. Walaupun sandalnya sandal jepit mungkin. Saya hanya mampu beli sandal jepit misalnya. Slipper, ya. Sudah syukuri. Para sahabat dulu bahkan tidak ada di antara mereka yang tidak mampu untuk membeli sandal, tidak punya sandal. Baik. Kemudian yang ketiga, semangat dari para sahabat untuk menjaga ibadah kepada Allah, menjaga qiyamul lail mereka. Coba lihat tadi sahabat Abbad, ya, Al-Ansari, beliau sampai ketika dalam keadaan berjaga, ya, masih dalam keadaan perang, beliau tidak meninggalkan qiyamul lail, salat malam. Ya, makanya kita pun hendaknya meneladani mereka. Yang namanya qiyamul lail atau salat witir itu jangan ditinggalkan, apalagi di masa-masa sekarang. Di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pensyariatan qiyamul lail berjamaah. Ya, salat tarawih berjamaah. Yang dibaliknya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian faedah yang kelima,
kisah ini juga menunjukkan kepada kita kekhusyuan dari para sahabat Nabi SAW dalam beribadah. Sampai panah itu tidak terasa, ya. Terus dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini juga yang penting, yang keenam, kita bisa lihat bagaimana para sahabat menjaga keikhlasan mereka. Kita bisa dapati dari penuturan Abu Burdah Al-Asy'ari, ketika Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan kisah ini, beliau merasa tidak enak. Kenapa? Karena lebih suka untuk apa? Lebih suka untuk menyembunyikan amalan tersebut. Ya. Baik, inilah yang terjadi dalam perang Dzatur Riqa. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas perang Mu'tah yang merupakan kontak pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Ya. Jadi pasca kembalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umroh qada, jadi beliau melakukan umroh qada dulu, sebagaimana yang kita jelaskan pada perjanjian Hudaybiyah, bahwa beliau diizinkan untuk kembali ke Makkah untuk melakukan umroh setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka beliau pergi untuk menunaikan umroh qada, lalu kembali ke kota Madinah dan mengirimkan pasukan ke Mu'tah, ya, perbatasan antara Jazirah Arabiyah dengan kekuasaan Romawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Ustadz, dengan segala keterbatasan Nabi tetap berangkat berperang. Adakah riwayat kenapa kondisi saat itu serba kekurangan? Kenapa satu onta untuk 6 orang? Wallahu ta'ala alam. Saya belum mendapatkan apa yang menyebabkan perang Dzatur Riqa. Dalam keadaan perang Dzatur Riqa ini sedikit sekali unta yang dibawa oleh Nabi Alaihissalam. Tapi wallahu ta'ala kemungkinannya karena mereka baru saja melaksanakan perang besar, ini perang Khaybar. Ya, mungkin Nabi SAW tidak ingin melibatkan banyak orang. Ya, pasukan yang dikirimkan pun menurut sebagai riwayat hanya 400 pasukan. Ya, padahal dalam perang Khaybar 1.400 pasukan. Ya, jadi ini mungkin kemungkinannya Nabi SAW tidak ingin membebani para sahabat untuk mengikuti peperangan tersebut. Baik, Ustadz, adakah sejarahnya kaum muslimin perang di saat Ramadan? Ada, ya, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Tapi sepertinya ketika itu kaum muslimin masih diberikan pilihan untuk untuk berpuasa atau untuk tidak berpuasa. Jadi belum tidak berperang dalam keadaan berpuasa. Makanya ada sahabat yang ketika itu dikisahkan makan kurma. Ya, kalau saya makan kurma ini sampai habis akan panjang waktu yang akan saya habiskan. Maka kemudian dia buang kurma itu, dia berperang. Kemudian perang juga yang terjadi di bulan Ramadan adalah perang Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ini insya Allah nanti kita akan sampai pada fase tersebut, ya, di mana Nabi SAW menaklukkan kaum musyrikin di kota Makkah. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Ya, ini insya Allah akan sampai kita. Baik, apakah boleh suatu negara memperlihatkan kegagahan militernya seperti yang dilakukan pasukan kaum muslimin kepada musuh-musuhnya? Boleh, ya. Show of force itu boleh menunjukkan kekuatan kepada pasukan musuh, ya, agar mereka gentar, ya, Ya, Nabi SAW kadang mengirim pasukan itu hanya untuk itu saja, ya, menunjukkan kekuatannya. Seperti dalam perang Tabuk, nanti kita akan sampai ke sana. Dalam perang Tabuk, Nabi SAW mengirimkan pasukan ke Tabuk tanpa terjadi kontak senjata, hanya untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin yang demikian besar, sehingga orang-orang Arab, orang-orang Nasrani Arab yang ada di negeri Syam, mereka merasa gentar dengan kaum muslimin. Yang ketika itu mereka berada di bawah naungannya bangsa Romawi, ya, begitu mendengar kabar pasukan kaum muslimin, ya, 30.000 ketika itu, pasukan yang sangat besar dikirim oleh Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, ya, ini menimbulkan rasa gentar kepada mereka. Maka boleh-boleh saja untuk show of force, menunjukkan kekuatan kita kepada musuh untuk membuat mereka gentar. Baik.
Ustaz, ternyata kisah sholat khusyuk sahabat dalam buku tafsir terjadi dalam perang ini ya. Iya. Ya. Antum nggak lihat ini apa labelnya ini ya. Jadi nyambung ya antara kajiannya Ustaz Amin Ubaid dengan kajian kita ya. Bergurau saja. Baik. Apakah ada tawanan dan rampasan perang? Tidak disebutkan dalam riwayat adanya tawanan dan rampasan perang dalam peperangan ini. Wallahu taala.